Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual implementasi pembelajaran dalam UPT. Yang beranggotakan yang pertama Nindya Ayu Pratiwi, Febriantika Eka Nur Azizah, Farhan Haikal Dani, Sakmila Nur Trismadani, Runtut Hidayati, Ismi Nur Laila, Ismaina, Ira Fatrihana, Nurvita Trianasari, Trisetyo Ari, dan Atik Zaidatul Jamilah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Tindakan guru yang pertama yaitu demonstrasi atau permodelan, kedua ceramah dan tanya jawab, ketiga memberikan pertanyaan khusus. Sedangkan tindakan peserta didik yang pertama membangun, yang kedua memeriksa, dan yang ketiga memperluas. Tindakan guru melalui beberapa metode. Yang pertama yaitu metode demonstrasi, dapat membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar serta mengaktifkan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, menggunakan metode ceramah. Metode ini mudah untuk menguasai situasi dan kondisi kelas. Dan yang ketiga, menggunakan metode tanya jawab. Suatu cara untuk menarik perhatian peserta didik agar lebih terpusat dalam proses pembelajaran. Kelebihan tindakan guru yang dipilih pada kegiatan 1 antara lain, berdasarkan hasil diskusi, kelompok kami memilih kegiatan 1 yaitu instruksi didaktik atau langsung. Alasan kami memilih kegiatan 1 karena menurut kelompok kami pembelajaran akan lebih efektif dan bermakna. Perhatian peserta didik akan lebih terpusat secara langsung untuk mengamati guru dalam proses pembelajaran. Instruksi langsung, cara yang efektif dalam penyampaian materi sehingga guru akan lebih mudah mengkondisikan kelas. Selain itu, pada instruksi langsung, guru memberikan pertanyaan khusus kepada peserta didik yang dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana konsep pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diberikan guru. Pada kegiatan ini, tindakan peserta didik yang pertama sinkron dengan kegiatan guru yang dipilih. Kedua, relevan dengan kegiatan kurikulum merdeka. Ketiga, sesuai dengan karakteristik peserta didik abad ke-21. Dan yang keempat, dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Berikutnya yaitu kelebihan kegiatan peserta didik yang dipilih pada kegiatan 2 antara lain. Yang pertama, membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran, di mana hal tersebut dapat dibantu dengan pengalaman belajar melalui mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Yang kedua, mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Dan yang keempat, mendorong siswa untuk menjadi pemikir yang aktif. Kegiatan peserta didik yang membangun, memeriksa, dan memperluas adalah penerapan pembelajaran pemecahan masalah bagi peserta didik dapat dipandang sebagai proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi baru yang membutuhkan solusi. Pemecahan masalah juga berkenaan dengan upaya yang dilakukan oleh peserta didik dalam rangka mengkombinasikan berbagai konsep yang telah diperolehnya dalam pembelajaran sehingga menjadi berbagai persoalan yang muncul. Masalah yang baik untuk disajikan kepada peserta didik untuk dipecahkan adalah masalah yang mengandung ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tantangan, kedua pemberdayaan, ketiga keterlibatan, keempat pertanyaan terbuka, dan yang kelima keterhubungan. Yang pertama yaitu tantangan.
Masalah seharusnya memberikan tantangan dan motivasi kepada peserta didik, sehingga peserta didik tertarik dan memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, pemberdayaan. Permasalahan yang diajukan mendorong keterlibatan dan partisipasi peserta didik, melibatkan peserta didik untuk memberikan keputusan dan menjelaskan pada suatu fakta, informasi, logika, dan rasional. Ketiga, keterlibatan. Seluruh anggota kelompok harus mampu terlibat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga merasa ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah kelompok. Dan yang keempat yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang diajukan untuk menimbulkan masalah hendaknya mempunyai ciri terbuka, berhubungan dengan pengetahuan peserta didik sebelumnya, serta isu kontroversial yang dapat menimbulkan pendapat peserta didik. Dan yang terakhir yaitu keterhubungan. Masalah yang diajukan harus menghubungkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, sehingga pengetahuan peserta didik bertambah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait implementasi pembelajaran dalam UPT. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.